Halo guys, salam ketemu kembali. Oke, kali ini kita membuat satu video menarik ya dengan judul eh, apa namanya 7 langkah menggunakan AI untuk coding aplikasi dengan benar. Gunakan AI sebagai partner program, bukan hanya mesin pembuat kode. Jadi ada 7 langkah saja guys. Nggak usah banyak-banyak yang kalian ingat. Oke, yang pertama apa? Pertama, uraikan ide aplikasi. Nah, nanti kita akan jelaskan secara bertahap sampai selesai apa ini yang pertama sampai ketujuh. Yang kedua, tentukan rumah aplikasi. Yang ketiga, buat prompt enterprise. Yang keempat, buat gambar aplikasi. Lalu yang kelima, install semua software. Yang keenam, pahami struktur folder, ya kan? Yang terakhir, gunakan AI coding untuk membangun aplikasi. AI-nya namanya Cloud. Nah, versi Opus 48 ataupun bisa juga 4. Oke, kita akan masuk mulai dari yang pertama. Kenapa saya buat hanya 7 ya? Sesuai dengan nama daripada YouTube ini, ya 7-nya ya. Kita akan mencoba sesuatu ide gagasan yang 7 langkah, singkat, padat, dan jelas, dan bisa kita pahami dengan baik. Baik, yang pertama tadi kita lihat di sana bahwa eh, uraikan ide aplikasi. Nah, kenapa kita uraikan? Jadi sebelum kita mau membuat aplikasi, kita uraikan dulu di catatan kita. Membuat apa? Misalkan saya mau membuat aplikasi tentang eh, apa namanya? Tentang kuliah nih, pelajaran ataukah itu tentang di SMA atau apa saja. Jadi kita uraikan lebih dahulu. Setelah kita uraikan bagaimana bentuk aplikasinya, baru kita nanti akan membuat beberapa pemahaman tertentu, ya kan? Bagaimana siapa yang menggunakan aplikasi, itu utamanya apa saja, data apa yang digunakan, bagaimana alur kerja aplikasi, bagaimana keamanannya, dan seterusnya. Kita masuk yang kedua, tentukan rumah aplikasi. Nah, kenapa saya lebih enak mengucapkan kata rumah? Karena Sam dan Laragon itu ibarat rumah, tempat pengkodingan aplikasi tersebut. Jadi kita harus tentukan kita mau memakai Samnya ataukah Laragon. Jadi masih banyak ada yang lain. Jadi tergantung kita mau rumah apa yang mau kita pakai ya. Jadi tentukan environment atau tempat aplikasi yang akan mau dijalankan. Oke, yang ketiga, buat from pembuat aplikasi secara enterprise. Nah, ini penting. Bagaimana kita membuatnya? Bukan kita yang buat. Jadi kita setelah uraikan itu dengan ChatGPT ya. Jadi ini nanti semua yang melakukan adalah ChatGPT. Tapi setelah kita uraikan, lalu kita minta ChatGPT seperti kemarin itu buatkan formnya secara enterprise. Kenapa harus enterprise? Itu sudah seperti dan running well, ya kan? Dan itu benar-benar sudah mantap sekali. Oke? Nah, di sana kita utarakan apa tujuan, rule, fitur dan sebagainya dan teknologi. Dan nanti akan diberikan penjelasan seterusnya mengenai dari aplikasi yang kita buat yang dari awal tadi ya. Nah, sekarang keempat, buat gambar aplikasi sebelum coding. Artinya apa? Seperti yang sama, saya hanya menggunakan dua AI. Satu, ChatGPT, yang kedua Claude. Nah, ChatGPT ini khusus membuat desain gambarnya. Nah, kan kita sudah uraikan nih, kita tanya ke ChatGPT-nya, baru kita minta gambarnya jika sudah selesai. Itu biasanya setelah kita minta formnya dari mereka ya, baru kita minta buat gambarnya. Nah, seperti inilah tampilannya. Tadi saya coba buat contoh apa? Membuat aplikasi kampus, ya kan? Nanti beginilah gambarannya. Ini akan titian ingatan kepada kita, target kita untuk membuat satu aplikasi seperti gambar ini, ya. Yang kelima, install semua software yang dibutuhkan. Nah, itu baik itu Visual Studio,
baik Notepad, Sam, Laragon, GIF, dan masih banyak lagi. Install saja semua yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini. Karena nanti ketika kita perbaikan, ya kan ada pengolahan data, kita susah kalau tidak ada aplikasi tersebut. Yang keenam, pahami tempat folder semua aplikasi yang dibuat. Jadi antara Sam dan Laragon, tempat rumah aplikasinya atau foldernya itu berbeda. Kalau di Sam itu semua satu folder aplikasi kita itu berada di HTTP HTDocs. Kalau di Laragon dia berada di www, ya kan? Jadi dia berada di tempat itu. Jadi pahami dulu di mana tempat semua dikumpulkan setelah selesai di coding aplikasi ini, ya kan? Nah, yang terakhir, gunakan AI Cloud untuk membangun aplikasinya. Kenapa harus cloud? Saya punya alasan tersendiri ya. Tetapi sesuai dengan versinya, kita harus pilih yang mana tadi. Saya katakan adalah ada model yang eh, Opus 48 yang terbaru ya. Ada lagi yang lebih tinggi, tapi gunakan antara Opus versi 46 dan 48. Kenapa demikian? Intinya, dia akan memorize semua yang kita minta. Dan dia akan perbaiki baik itu mau yang gagal, yang rusak. Bahkan nanti ada yang dia berikan gagasan yang lebih bagus lagi, ide-ide yang lebih mantap lagi. Dan semuanya running well dengan baik. Itu sebabnya kita buat satu project di sana. Setelah kita buat project, tentukan namanya, lalu pilih model itu. Ya, oke. Okay? Nah, sebagai apa namanya eh, ringkasan dari semua 7 langkah itu adalah ini dia. Yang pertama tadi, uraikan dengan jelas apa yang Anda ingin buat aplikasi dan tanyakan itu ke AI ChatGPT. Lalu kedua, tentukan rumah aplikasi. Ya, mau Samkah itu atau Laragon. Yang ketiga, buatkan prompt pembuatan aplikasi secara enterprise. Itu yang melakukan juga AI ChatGPT. Yang keempat, buatkan gambar aplikasi kita kalau sudah selesai. Itu juga yang melakukan adalah AI ChatGPT. Lalu yang kelima, install semua aplikasi. Mau itu Visual Studio, Notepad, Sam, dan Laragon, dan sebagainya. Tapi kalau kalian nanti mau pilih salah satu, nggak bisa berdua ini diinstal ya. Bisa berdua, tetapi runningnya hanya satu. Karena tidak, dia akan jadi bentrok nanti. Yang keenam, pahami tempat folder untuk semua aplikasi yang dibuat di baik di SAM maupun di Laravel. Yang terakhir, gunakan AI Cloud untuk melakukan coding aplikasi dari awal sampai terakhir. Ya kan, mau kalian sertakan itu dengan Laravel versi 11, mau bagaimana itu gunakan versi ini. Ya kan, buat proyek di AI Cloud. Kenapa? Agar semua pengguna aplikasi di setiap halaman tersimpan di sana. Dan AI-nya juga akan tetap bisa ingat semua apa yang telah dia lakukan. Baik berupa perbaikan error, sampai nanti finish diselesaikan dengan baik. Itulah rahasianya. Itulah tekniknya. 7 langkah ini, kalau kalian lakukan, kalian pasti bisa membuat aplikasi apa saja. Sampai ketemu guys. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share tetap video kita ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.